Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Wahyudi Kurniawan. Saya akan share pengalaman membawa keluarga ketika PhD di luar negeri, terutama di Australia ya. Di periode ini kita akan bahas terkait dengan bukti keuangan saat aplikasi visa ke Australia. Jadi salah satu syarat ketika kita akan aplikasi visa ke Australia, terutama untuk yang membawa keluarga, adalah kita harus menunjukkan bukti keuangan dengan jumlah tertentu ya, yang kurang lebih itu harus mengcover beberapa hal. Yang pertama itu adalah biaya transportasi, biaya living cost, kemudian yang ketiga adalah biaya sekolah, sekolah kita dan sekolah anak ya. Kurang lebih itu isinya. Apa sebetulnya yang bisa menunjukkan bukti keuangan atau kemampuan keuangan untuk bisa hidup di Australia dengan layak? Yang pertama itu kita bisa tunjukkan dengan jaminan dari pemerintah. Misalkan kalau kita PNS ataupun pegawai negeri sipil, kita bisa menunjukkan tuh surat jaminan dari pemerintah bahwa kita bisa hidup dengan layak ya, atau jaminan dari bank gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa juga dengan menunjukkan bukti penghasilan. Ini kalau dilihat di websitenya imigrasi Australia, itu kurang lebih kita harus bisa menunjukkan 72.500 Australian dollar. Itu kalau sendiri yang berangkat. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan penghasilan dari orang tua ataupun penghasilan kita sendiri ya, atau penghasilan garantor lah kurang lebih. Tapi kalau membawa keluarga jumlahnya naik ya, menjadi lebih besar, itu kurang lebih sekitar 84.600 Australian dollar. Jadi kalau kita punya income statement bahwa kita penghasilan kita kurang lebih minimal ya 84.600 dolar dalam setahun, kita bisa menunjukkan kemampuan keuangan ini sebagai bukti kemampuan finansial ya dalam proses aplikasi visa. Nah, namun kalau misalkan tidak bisa memiliki itu, maka kita harus menunjukkan bukti keuangan dalam bentuk rekening koran ataupun dan juga bank reference atau referensi dari bank, itu sejumlah uang tertentu yang bisa mencakup kebutuhan untuk mengcover biaya transportasi, biaya hidup, biaya sekolah, dan juga biaya sekolah anak. Nah, kira-kira berapa? Nah, jadi kalau terakhir saya cek di imigrasi Australia, bukti keuangan yang harus kita tunjukkan itu pertama untuk biaya transportasi itu kurang lebih 2.000 ya, 2.000 Australian dollar. Nah, untuk living cost itu ada hitung-hitungannya juga. Nah, itu kalau untuk 12 bulan itu atau 1 tahun, kita harus bisa menunjukkan living cost atau keuangan yang bisa mengcover pengeluaran kita sendiri ya, pengeluaran aplikan, pengaju visa tersebut. Kalau membawa keluarga, maka kalau membawa istri ada jumlah tertentu. Kemudian kalau membawa anak ada jumlah tertentu. Nah, untuk aplikan utama itu kurang lebih 24.600 ya. 24.505 lah secara presisinya itu ya, Australian dollar. Kemudian kalau bawa suami atau istri atau partner itu ditambah lagi 8.574. Kemudian kalau bawa anak, nah jumlah anaknya ada berapa dikali dengan per anak itu 3.670. Nah, mungkin angka-angka ini harus dicek lagi ya, karena biasanya diupdate setelah Oktober 2023 itu memang angka ini yang tercantum yang harus kita tunjukkan. Nah, itu nanti jumlah living cost ini digabung gitu ya. Kalau misalkan satu orang yang berangkat ya sekian, kalau ada istri dan anak ya tambah lagi. Nah, yang ketiga ya itu adalah biaya sekolah atau tuition fee. Nah, ini tergantung nih kita di sini kesininya mau sekolah S1, S2, S3 gitu ya. Nah, itu makanya SPP-nya berapa. Kalau misalkan hanya 6 bulan berarti harus dikali setahun gitu ya. Kalau saya misalkan PSD biasanya sekitar lebih atas 36.000 ya per tahun, maka ya sejumlah itu yang harus kita tunjukkan. Kemudian yang keempat adalah biaya anak sekolah. Anak sekolah itu saya cek sudah agak naik ya, sekitar 9.661 ya per anak. Nah, jadi jumlah-jumlah ini yang harus kita tunjukkan. Nah, ini contohnya, saya kasih contoh kasus saya. Misalkan saya itu keluarga dengan 3 anak ya, maka biaya yang harus ditunjukkan sebagai bukti keuangan adalah sekitar 110.000 Australian dollar. Perinciannya seperti apa? Yang pertama biaya transportasi itu 2.000 Australian dollar, kemudian biaya hidup itu untuk saya sendiri, kemudian istri dan 3 anak kurang lebih sekitar 44.089. Ini rinciannya bisa dicek ya di gambar yang atau di slideshow yang saya tulis di sini. Kemudian biaya kuliah saya kurang lebih 36.000 setahun untuk program PhD, dan biaya sekolah anak
karena saya 3 anak, maka harus bisa menunjukkan kurang lebih 28.983, sekitar 30.000 gitu biaya anaknya. Jadi total 110.000, sangat besar bukan? Cuma memang pada prakteknya itu tidak akan sebesar ini jika misalkan kita memiliki beasiswa. Nah, kebetulan saya dapat beasiswa full, tuition fee dibayar dan juga living cost juga dikasih atau stipend, hingga itu tuh bisa mengurangi hampir setengahnya. Kemudian yang kedua yang bisa mengurangi bukti keuangan juga adalah exemption policy biaya sekolah anak. Karena misalkan saya datang ke Queensland, di Brisbane itu ada kebijakan kalau dia sekolahnya adalah termasuk dalam kategori postgraduate sector atau master by research atau PhD, atau mereka yang kerja, itu ada exemption policy. Jadi anak gratis untuk sekolah di sekolah publik. Sehingga yang kurang lebih 30.000 Australian dollar yang harus ditunjukkan sebagai bukti untuk membayar sekolah anak itu bisa saya waive juga, bisa saya kurangin. Sehingga pada akhirnya ketika saya aplikasi visa seharusnya 101.000, saya hanya cukup menunjukkan 15.000 sampai 20.000 Australian dollar saja. Karena saya juga melampirkan bukti saya mendapatkan beasiswa dan juga mendapatkan keringanan dari Education Queensland International dengan temporary resident assistant, temporary resident admissions. Ini saya sudah cover juga di video yang lain ya, bisa cek linknya di atas atau di deskripsi. Sehingga pada akhirnya ya berkurang lebih dari 100.000 lebih menjadi cuma 20.000 atau 15.000 Australian dollar. Jumlah ini kita tunjukkan dengan bukti rekening koran dan juga bank reference dari bank tempat kita menabung atau tempat rekening kita. Mungkin itu sharing dari saya, mudah-mudahan membantu, dan saya juga paham bahwa tidak banyak yang membuat konten seperti ini. Ini bisa jadi informasi awal, tapi kalau untuk lebih jelas Anda bisa cek di link di bawah ini ya. Saya cantumkan linknya, link bukti keuangan yang harus ditunjukkan dari website imigrasi Australia. Atau kalau misalkan nanti Anda mendaftar menggunakan agen pendidikan seperti ADP atau agen yang lain, Anda bisa konsultasi dengan mereka gitu ya, terkait dengan jumlah real yang harus ditunjukkan ketika aplikasi. Itu saja dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di Australia dan semoga persiapan berangkatnya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.